Sini. Video. Nah ini sudah. Terus. Sini. Yes. Maju. Terus. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus pembunuhan yang korbannya adalah seorang ibu dan anak di daerah Palembang. Salah satu korban pembunuhan ini ditemukan dalam kondisi masih tertancap senjata tajam di kepalanya. Saksi kunci dari kejadian ini pun adalah seorang anak bocah 7 tahun yang merupakan anak korban. Bagaimana kronologi ceritanya? Yuk kita simak videonya. Kisah ini bermula dari sebuah rumah mewah yang berada di Jalan Macan Lindungan, Lorong Karya Baru, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Kepala keluarga bernama Anung Kurniawan, berusia 42 tahun, dan istrinya bernama Wasilah, serta 2 orang anaknya bernama Farah Atika, 14 tahun, siswi kelas 3 SMP, dan GL, anak laki-lakinya, usia 7 tahun. Diketahui keluarga mereka sudah mendiami rumah sejak tahun 2014. Anung sendiri memiliki depot tanaman hias dan bekerja menjual tanaman hias di Jalan Demang Lebar Daun. Sementara sang istri merupakan ibu rumah tangga. Pada suatu pagi, hari Senin tanggal 15 April 2024, sekitar jam 07.30, Anung pergi dari rumahnya menuju ke bengkel untuk memperbaiki motornya yang rusak. Sekitar 30 menit kemudian, ketika sedang berada di bengkel, tiba-tiba Anung mendapatkan telepon dari Farah anaknya. Dalam panggilan itu, Farah berteriak-teriak meminta tolong kepada sang ayah. Anung yang panik langsung bergegas pulang ke rumah, dan setibanya di rumah, pintu rumah pun dalam kondisi terkunci. Anung menggedor-gedor pintu, namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung mendobrak pintu dan muncullah GL anaknya dari dalam rumah. Dalam rumah itu, Anung menemukan sang istri Wasilah dan Farah anaknya sudah bersimbah darah, tidak bernyawa. Korban Wasilah tergeletak di garasi dengan belencong yang masih tertancap di kepalanya. Sementara Farah tergeletak di dalam kamar dengan kondisi bersimbah darah. Mengetahui hal itu, Anung pun langsung berteriak mencari pertolongan dan menelpon Sutoro, ketua RT setempat, lalu melaporkan jika istri dan anaknya baru saja terbunuh oleh seseorang. Mendapatkan kabar tersebut, Sutoro segera melaporkannya ke pihak kepolisian dan bergegas menuju ke rumah Anung. Polisi dengan cepat tiba di lokasi kejadian dan mengidentifikasi kedua korban. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kerusakan atau pemaksaan masuk ke dalam rumah, baik dari pintu ataupun jendela rumah. Ada dugaan jika pelaku ini merupakan orang terdekat dari korban. Sementara kesaksian dari Anung, tidak ditemukan adanya barang-barang yang hilang. Menurut Kapolrestabes Palembang, Polharyo Sugihartono, awal dugaan pada kasus ini merupakan kasus perampokan yang gagal. Lantaran saat melakukan aksinya itu, pelaku ketahuan oleh pemilik rumah. Sementara dari hasil identifikasi kedua tubuh korban, ditemukan adanya luka sabetan senjata tajam pada beberapa bagian tubuhnya. Bahkan korban Wasilah ditemukan dalam kondisi kepala masih tertancap belencong. Kedua tubuh korban pun segera dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada kasus pembunuhan ibu dan anak ini pun, bocah 7 tahun merupakan saksi kunci. Dia pun segera diamankan untuk digali keterangan mengenai kronologi dari pembunuhan ini. Berdasarkan kesaksian dari GL, bocah 7 tahun itu, GL mengaku kontak dengan pelaku yang hanya berjumlah 1 orang. Pelaku memakai celana panjang, baju hitam putih, dan memiliki perawakan badan tinggi bertubuh kurus. GL mengaku tidak mengenali sosok tersebut. Pada saat kejadian itu, GL sangat terkejut
ketika melihat pelaku masuk ke dalam rumahnya, lalu menyerang sang ibu dengan membabi buta. GL yang terlihat oleh pelaku hanya disuruh duduk di ruang tengah di depan TV dan tidak boleh memegang ponsel. GL yang ketakutan hanya bisa diam sambil melihat ibu dan kakaknya dianiaya oleh pelaku. Setelah kedua korban tidak bernyawa, lalu pelaku kabur meninggalkan rumah. GL hanya bisa terdiam di dalam rumah sambil menunggu ayahnya pulang. Keterangan dari GL ini menjadi satu-satunya petunjuk pihak kepolisian untuk mempersempit ruang lingkup dari pelaku pembunuhan ini. Dan pihak kepolisian pun bergerak estafet dalam melakukan penyelidikan pada kasus kematian ibu dan anak tersebut. Polisi menurunkan anjing pelacak guna mengetahui pergerakan dari pelaku serta mencari petunjuk lainnya. Setelah anjing pelacak mengendus setiap sudut rumah, anjing pelacak pun berhasil menemukan sebuah sandal yang diduga sandal tersebut milik pelaku. Dari kasus ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah belencong, 2 bilah pisau, sidik jari telapak kaki, dan sepasang sandal milik pelaku. Sementara, berdasarkan hasil visum dokter forensik rumah sakit, kedua tubuh korban mengalami luka tikaman pada bagian badan, leher, dan kepala yang mengakibatkan kedua korban mengalami pendarahan hebat hingga akhirnya kehilangan nyawanya. Melihat waktu kematian, jika kedua korban ini kehilangan nyawa dalam waktu yang berdekatan, lantaran noda darah masih terlihat sangat segar. Di tengah-tengah, publik sedang bertanya, siapakah pelaku pembunuhan mengerikan ini? Tiba-tiba, polisi mengkonfirmasi telah berhasil menangkap seorang pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan ibu dan anak tersebut. Penangkapan ini dilakukan kurang dari 24 jam setelah penemuan tubuh korban. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah saudaranya. Namun saat akan ditangkap itu, pelaku melarikan diri ke dalam rawa-rawa. Setelah dilakukan pengejaran, akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun, polisi masih merahasiakan identitas dari pelaku. Polisi mengaku masih mendalami kasusnya. Bahkan ada dugaan jika masih ada pelaku lainnya yang terlibat pada kasus pembunuhan ini. Polisi berjanji akan membuka ke publik setelah penyelidikan selesai. Setelah penyelidikan selesai, akhirnya terungkaplah identitas dari pelaku dan motif dari pembunuhan. Pelaku pembunuhan ini bernama Suganda, berusia 31 tahun, warga Jalan Latang Simanjuntak, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Pelaku ini merupakan mantan pekerja harian dari Anung. Motif pembunuhan adanya dendam lama karena masalah gaji. Pelaku mengaku sakit hati karena pada saat waktu pembayaran gaji, pelaku seperti harus mengemis untuk mendapatkan gajinya. Sakit hatinya pun memuncak saat Anung memberikan gaji yang tidak sesuai dari kesepakatan. Pelaku mengaku ketika dirinya sedang berada di Riau untuk bekerja. Anung datang memberikan gajinya kepada orang tua dari pelaku. Namun Anung hanya memberikan uang 1,5 juta yang seharusnya Anung harus memberikan uang 3 juta rupiah. Hal itulah yang memicu pelaku ingin membunuh Anung. Pelaku datang ke rumah Anung dengan membawa pisau. Dan setibanya di rumah, Anung sedang tidak berada di tempat. Di sana pelaku hanya bertemu dengan Wasila, istri dari Anung. Mengetahui targetnya tidak berada di rumah, pelaku meminta uang kepada Wasila untuk ongkos pulang. Namun Wasila menolak permintaan itu. Penolakan itu membuat pelaku sangat marah dan terjadi perdebatan. Hingga akhirnya menikam perut Wasila. Wasila masih bisa melawan dan mendorong pelaku keluar dari rumah lalu mengunci pintu garasi. Pelaku yang melihat adanya belencong di depan garasi rumah langsung mengambilnya dan masuk lagi ke dalam rumah melalui pintu belakang dan menyerang Wasila menggunakan belencong. Pada saat penyerangan itu, Farah anak korban melihat kejadian tersebut dan segera menelepon ayahnya untuk meminta pertolongan. Mendengar suara Farah meminta tolong,
pelaku berbalik badan menuju ke dapur dan mengambil pisau, lalu menghampiri Farah dan menikam Farah berkali-kali menggunakan pisau di dalam kamar. Setelah membunuh Farah, pelaku kembali lagi ke garasi. Pelaku melihat Wasila yang ternyata masih hidup. Lalu dia kembali menghantamkan belecong ke tubuh Wasila dengan brutal, hingga gagang dari belecong itu pun patah dan Wasila kehilangan nyawa seketika. Kedatangan Anung ke rumah membuat pelaku sangat panik. Namun di saat Anung pergi untuk mencari bantuan, pada saat itulah pelaku melarikan diri melalui pintu belakang menuju ke rawa-rawa, hingga akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Pada awal interogasi, pelaku ini beralibi dan mengaku jika pada saat pembunuhan itu pelaku bersama dengan temannya yang bernama Hendro. Namun setelah diselidiki, ternyata pengakuan itu adalah bohong. Pelaku datang hanya sendirian dengan menumpang ojol ke TKP dan melakukan pembunuhan seorang diri atau pembunuhan tunggal. Tujuan pelaku beralibi untuk mengecohkan penyelidikan polisi. Siapa kok sampai bunuh itu? Apa motifnya? Kena aku dendam dengan suaminya, Pak. Dendam kenapa? Kena pasal gaji lah, Pak. Masalah gaji? Iya. Kenapa? Udah pernah bayar? Kena dibayar sih, Pak. Di kolah-kolah yang terus kayak ngemis-ngemis itu nah, Pak. Gaji itu kayak ke rumahnya. Bapak ini siapa yang nanya nih? Ndin namanya. Tak kasih jawaban dari minta lagi, tak kasih, belum ada. Kesel lagi gitu. Berapa unang gaji kau? Dia tuh aman sekali melok, dia tuh Pak 150 digaji tuh. Oh emang begawe sama dia ya? Kau tega 60 Menanggapi pengakuan dari pelaku, Anung pun membantah tuduhan jika dirinya tidak membayar gajinya dengan full. Anung mengatakan jika pelaku ini sudah tidak bekerja dengan dirinya sejak 1 tahun yang lalu. Bahkan gajinya pun sudah dia lunasi. Sejak pembayaran terakhir, mereka masih berkomunikasi. Namun pelaku tidak pernah membahas tentang gajinya yang kurang. Anung mengatakan jika sosok pelaku ini merupakan sosok pendiam, tidak neko-neko, dan bekerja dengan baik. Entah mengapa pelaku bisa tega melakukan perbuatan itu kepadanya. Dia pun sangat berharap pelaku mendapatkan hukuman mati atas perbuatannya itu. Sementara di mata warga sekitaran, sosok Anung sendiri tidak terlalu dikenal lantaran Anung sibuk dengan pekerjaannya hingga jarang berkomunikasi. Kedua tubuh korban pun telah dimakamkan di TPU Puncak Sekuning pada hari Selasa tanggal 16 April 2024. Walaupun dalam kondisi hujan, keluarga dan kerabat korban tetap mengantarkan jenazah ibu dan anak itu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati. Jika benar pengakuan dari pelaku ini merupakan pembelajaran bagi seorang majikan agar tidak mempermainkan apa yang menjadi hak dari pekerja. Semoga saja kedua korban mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?